Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di jam doa kita pada sore hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Semoga semuanya sehat, penuh sukacita, damai sejahtera. Sebab bersama Tuhan kita bisa melewati segalanya. Di dalam Mazmur pasal 23, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita dan tak akan kekurangan kita. Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau, dia membawa kita ke air yang tenang. Sekalipun sekitar kita mungkin khawatir, membuat takut, tapi kita percaya bahwa Tuhan menuntun hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau memulai jam doa kita pada sore hari ini. Satu pujian dalam nyanyian pujian 156, Tuhan menuntun hidupku. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati, kita berdoa bersama. Selamat sore Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam kerajaan surga. Seperti pujian kami mengatakan bahwa Engkau menuntun hidup kami. Dan kami merasakan, kami melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami.
kami ada sampai saat ini, kami bersama keluarga kami, bersama dengan setiap orang-orang yang kami kasihi, itu semua karena Tuhan baik buat kami. Kami berdoa pada sore hari ini Bapak, dari awal hingga berakhirnya jam doa kami, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Berkati setiap gadget yang kami pakai, internet kami, supaya semuanya mendukung kami bisa mengikuti jam doa ini dengan baik. Terpujilah namamu Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Sebab benar, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh dong ya, kita kalau saya katakan Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu juga teriak di rumah masing-masing. Tuhan Yesus baik. Kita coba ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari yang bisa berdiri sambil jam doa, kita bersuka cita bersama. Tuhan Yesus baik. Kita bertepuk tangan sebab memang sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya katakan Tuhan Yesusku baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk mari Bapak Ibu sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita nyanyi bersahut-sahutan. Tuhan Yesus baik bagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik bagiku. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Puji Tuhan, betul pujian kita. Tuhan Yesus sungguh dan sangat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kita tetap bisa mengucap syukur. Sebab Dia memang Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Dengan apa kita membalas setiap kebaikan Tuhan? Tuhan memberikan kita keluarga, Tuhan memberikan kita nafas hidup. Kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, itu bukan karena kita beruntung, tapi karena Allah memberkati kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Mari katakan, dengan apa kami membalas Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Mau selalu Kami mau selalu bersyukur Tuhan. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Yes, Engkau adalah Bapa kami yang setia Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk
karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti pujian kami mengatakan bahwa dengan apa kami membalas kasih Tuhan selain kami bersyukur atas setiap hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu dengan setia memegang tangan kami erat dalam situasi apapun Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Untuk kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama pada sore hari ini untuk mengikuti jam doa. Kita bisa saling menyapa teman-teman kita, jemaat Tuhan yang lain. Kita bisa menanyakan kabar mereka. Saya senang ada banyak jemaat Tuhan yang hadir pada kebaktian jam doa pada sore hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita semua mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, sepanjang minggu-minggu yang sudah kita lewati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mau melihat, kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-131. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 131, firman Tuhan berkata, menyerah kepada Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita mau melihat dari firman Tuhan ini apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu pasti nama LLB bukanlah sesuatu yang tidak pernah kita dengar, tetapi itu sudah sangat kita kenal. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan satu program yang namanya 40 hari berdoa untuk LLB. Jadi ada banyak hamba Tuhan yang terlibat, yang mendukung Lembaga Literatur Baptis di dalam doa. Dan kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa melalui doa-doa orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh datang menyerahkan, ini Tuhan kondisi kami, ini situasi kami Tuhan. Dan saya melihat secara pribadi bagaimana ada begitu banyak orang yang rindu melihat perubahan, melihat karya Tuhan di dalam Lembaga Literatur Baptis. Beberapa waktu ini, lebih tepatnya masih belum selesai, ada satu program lagi, yaitu 40 hari berdoa berkeliling. Bapak Ibu, ini sesuatu yang awalnya saya berpikir, apa sih kok harus berkeliling, kok harus melihat sekitar, kok harus berjalan seperti itu. Kami sudah melewati 28 hari, dan 28 hari Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa bagi LLB. 12 hari lagi ke depan, kami berdoa berkeliling, kami ada teman, kami setiap hari ketika kami akan berjalan, kami berdua. Jadi ketika kami berjalan, kami bisa sharing satu dengan yang lain. Pengalaman hidup pribadi, pengalaman hidup bersama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Karya Tuhan itu tidak hanya akan dirasakan oleh Lembaga Literatur Baptis ketika kita mau datang, membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita secara pribadi pun membawa hidup kita,
menyerahkan secara total hidup kita kepada Tuhan, kita pun akan mengalami hal yang sama. Penguatan yang daripada Tuhan. Situasi kita berbeda. Persoalan yang saya alami, persoalan yang Bapak Ibu alami pasti berbeda. Tetapi satu, kita memiliki Tuhan yang sama, yang memberikan kita kekuatan, yang memampukan kita untuk melewati setiap situasi yang kita hadapi. Saya ingin membagikan 3 hal dari firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengangkat judul yaitu TTM dalam Tuhan. Teman tapi mesra di dalam Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana pemazmur menyampaikan kepada Tuhan situasi dia yang dia alami dalam Mazmur 131 ini. Kita akan belajar yang pertama adalah tidak tinggi hati. Dalam artian kita harus rendah hati di dalam Tuhan. TTM di dalam Tuhan ada satu hal yang sebagian orang kadang tidak menyadari. Kalau pemazmur mengungkapkan dalam bagian ini bahwa ia tidak tinggi hati dan tidak memandang sesuatu dengan sombong, ia pun mau mengajarkan kepada kita, di dalam Tuhan, sikap rendah hati kita yang diperlukan, bukan yang tinggi hati. Kalau kita mau TTM sama Tuhan, merasakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tidak perlu meninggikan diri. Saya menyadari bahwa apa yang ada di dalam diri saya, ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani di lembaga literatur baptis, masuk ke dalam dunia yang sama sekali buat saya baru, terjun dalam dunia jurnalistik itu sesuatu yang baru buat saya. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan dan melengkapi kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Pemazmur ingin mengajarkan kepada kita bahwa di hadapan manusia ataupun di hadapan Tuhan, kita tidak merasa lebih baik, kita tidak merasa lebih tinggi, bahkan di hadapan Tuhan, kita tunduk sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan. Itulah sikap rendah hati yang mau pemazmur ajarkan kepada kita. Gak perlu merasa lebih tinggi daripada orang lain, gak perlu merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita melihat kisah hidupnya Daud, dia punya kesempatan untuk meninggikan diri. Dia punya kesempatan untuk menyombongkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Tetapi Daud memilih untuk tetap rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan yang menyatakan, bukan hanya menunjukkan itu kualitas moralnya Daud, tetapi di hadapan Tuhan itu diungkapkan sebagai sikap iman yang penuh kerendahan hati. Yang kedua, kita mau belajar dari Mazmur 131 ini adalah T yang kedua, yaitu tenang di dalam Tuhan. Bapak Ibu pernah mengalami situasi yang membuat gelisah, yang membuat panik. Tetapi Tuhan mau kita tenang di hadapan Tuhan. Bulan Desember lalu ketika saya dan beberapa teman saya berencana untuk pulang kampung ke Mamasa. Jadi ketika itu kami sudah menyiapkan semuanya. Tiket pesawat kami sudah beli. Terus untuk perjalanan ke Jakarta pun kami sudah memesan travel. Dan pagi hari ketika saya secara pribadi, jadi sebentar sore sudah akan berangkat ke Jakarta. Pagi hari saya rapid test karena salah satu syaratnya pada waktu bulan Desember kemarin adalah rapid test harus ada ketika mau melakukan penerbangan. Bapak Ibu, yang terjadi adalah ketika saya pulang dari salah satu klinik dan hasilnya reaktif, saya seperti ditampar. Saya merasa, wah Tuhan, apa yang terjadi? Jadi saya shock dan saya tidak memikirkan apapun. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah urus tiketnya, cancel, nggak usah pulang. Kalau
ternyata memang ada terpapar virus, jadi lebih baik tidak pulang karena kasihan kalau di sana berjumpa dengan keluarga, karena semua keluarga besarnya ada di sana. Satu hal yang Tuhan ajarkan pada saat itu adalah yang saya tidak sadari, dan saya ingin membagikan kepada kita bahwa ketika kita dalam situasi yang shock, ketika kita dalam situasi yang panik, yang perlu kita lakukan adalah tenang dulu, lalu berpikir dengan pelan-pelan. Tetapi yang saya lakukan adalah saya langsung cancel semua tiketnya dan penerbangannya dibatalkan. Dan ya imbasnya karena Hamin 1 untuk berangkat, jadi biaya penerbangannya tidak bisa kembali 100%. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa ada situasi-situasi yang membuat kita panik, ada situasi-situasi yang membuat kita jadi gelisah. Tapi pemazmur ingin mengajarkan kepada kita untuk tenang. Tenang di dalam Tuhan. Berpikir pelan-pelan, dan itu hasilnya akan beda. Keputusan yang kita ambil ketika kita tergesa-gesa dan keputusan yang kita ambil ketika kita merespon itu dengan tenang, itu akan sangat berbeda. Tenang menghadapi situasi apapun, dan yakini bahwa Tuhan turut bekerja di dalam semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ingin merefleksikan bahwa sikap tenang di hadapan Tuhan. Dia mengungkapkan dalam Mazmur 131 ini bahwa ia seperti seorang bayi yang tenang yang dijaga oleh ibunya. Kalau Bapak Ibu melihat, saya karena adik saya banyak, jadi saya melihat mama saya ketika habis menyusui adik saya, dan dia bisa tidur dengan tenang, dia bisa merasa nyaman ketika berada di dekat mamanya. Dan Daud mengumpamakan, ini loh Tuhan, ini loh diri saya di hadapan Tuhan. Dia memiliki sikap tenang seolah-olah dia seperti bayi. Demikian kita hendaknya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, mari belajar untuk meresponinya dengan tenang. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Hanya perlu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari jawaban apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Mungkin kita tidak bisa menemukan semuanya secara langsung, tetapi Tuhan mau mengajarkan kita melalui firman Tuhan pada sore hari ini bahwa kita perlu tenang dalam menghadapi situasi apapun. Kemudian yang ketiga, kita mau belajar dari Mazmur 131 ini, yaitu kalau tadi T tidak tinggi hati, T yang kedua adalah tenang di dalam Tuhan, dan M-nya adalah menaruh harapan sepenuhnya di dalam Tuhan. Pemazmur mengajak mengajak bangsa Israel, mengajak semua orang percaya bahwa mari taruh harapan kamu sepenuhnya kepada Tuhan. Ia mendorong kita untuk mempercayai Allah sepenuhnya. Ada situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk benar-benar harus tenang. Kalau saya mengatakan tadi bahwa LLB mengambil satu langkah untuk berdoa bersama-sama selama 40 hari, dan kami melihat ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan LLB ke dalam tangan Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya. Ketika Pak Roni mengajak kami, ayo bersandar sama Tuhan. LLB memang miliknya umat baptis, tetapi kita mau sepenuhnya serahkan LLB ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya LLB bisa apa? Supaya LLB bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 28 hari kami melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya. Dan saya juga ingin mengajak kita semua, mari menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya berkeliling beberapa menit, melihat lingkungan di sekitar. Apa yang ada di sekitar kami? Apa yang ingin Tuhan nyatakan? Apa yang ingin Tuhan
untuk LLB lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami melihat bagaimana Tuhan dengan sangat luar biasa bekerja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan kita semua 40 hari, 80 hari, 28 hari, bahkan setiap hari kita berdoa kepada Tuhan untuk mengalami bagaimana kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, untuk mengalami bagaimana sepenuhnya kita mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Saya pribadi merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Sepanjang pandemi ini, ada banyak hal yang terjadi, tetapi Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Saya merasakan bagaimana ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa. Kalau pujian kita tadi mengatakan, dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri setiap hal yang sudah Tuhan lakukan. Saya, Bapak Ibu, berada dalam situasi-situasi yang berbeda sekalipun. Tetapi kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sekalipun, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dari hal-hal yang kecil sampai hal yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada setiap kita. TTM di dalam Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan ketentraman. Itu yang mau pemazmur ajarkan kepada kita. Dan saya secara pribadi pun merasakan bahwa yuk TTM di dalam Tuhan, teman tapi mesranya sama Tuhan, supaya kita merasakan bahwa dalam situasi apapun memang Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Itulah firman Tuhan yang mau saya bagikan pada sore hari ini buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti jam doa pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kita semua rindu mengalami kuasa Tuhan. Kita semua rindu diberkati, kita semua rindu mengalami pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang boleh mengingatkan kami. Untuk kami TTM dalam Tuhan. Tidak tinggi hati, kami tenang di dalam Tuhan. Kami mau menaruh seluruh harapan kami di dalam Tuhan dan menyandarkan seluruh hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Apapun situasi yang kami alami saat ini Tuhan, tolong kami untuk boleh melihat, tolong kami untuk boleh mengingat betapa besar dan luar biasanya Allah kami. Bahwa Engkau tidak akan melepaskan kami. Engkau senantiasa memegang tangan kami Tuhan. Karena itu kami sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Situasi boleh seperti ini, kondisi boleh tidak dapat kami mengerti Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang akan selalu sama di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam kelompok doa yang dalam Zoom nanti. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab benar, apapun yang terjadi kita harus selalu bersyukur.
memeluk